Pernah nggak kamu ngerasa, kok hidupku stuck ya? Kenapa orang lain gampang banget sukses, aku nggak? Mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi kamu belum ngerti aturan main semesta ini. Yes, semesta punya aturan kayak game. Dan kalau kamu tahu caranya, hidupmu bisa lebih lancar, lebih selaras, bahkan lebih bahagia. Hari ini, kita bakal bahas 12 hukum alam semesta. Nggak ribet, nggak berat, pakai bahasa santai dan ya relatable lah. Yuk mulai! 1. Hukum kesatuan ilahi, the law of divine oneness. Semua hal di alam semesta ini saling terhubung. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, bahkan lakukan, punya efek ke orang lain. Contoh, pernah nggak kamu lagi mikir tentang seseorang? Tiba-tiba dia ngechat kamu, atau kamu bangun pagi dengan energi positif, lalu sepanjang hari rasanya semua lancar. Pikiranmu bukan cuma urusanmu. Itulah hukum kesatuan. Itu getaran yang mempengaruhi sekitar. 2. Hukum tarik-menarik, the law of attraction. Kita menarik apa yang kita pancarkan. Kalau kamu terus berpikir negatif, kamu bakal ketemu situasi negatif. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa, semesta kasih jalan. Contoh, orang yang percaya diri meskipun belum siap, seringkali justru berhasil. Karena mereka vibrasinya kuat. 3. Hukum tindakan, the law of action. Mimpi butuh aksi. Nggak bisa cuma visualisasi doang. Banyak orang salah kaprah, dikiranya cukup manifestasi padahal hukum ini bilang manifestasi harus ditemani aksi. Contoh, kamu pengen sukses di YouTube, afirmasi oke. Visualisasi bagus. Tapi ya harus bikin konten juga. 4. Hukum getaran, the law of vibration. Segalanya di alam semesta ini bergetar termasuk kamu. Emosi, pikiran, bahkan tubuh kita punya frekuensinya masing-masing. Contoh, ketika kamu bahagia, frekuensimu tinggi. Dan itu bikin orang nyaman di dekatmu. Sebaliknya, orang yang sering marah atau mengeluh, suasananya suka bikin panas ruangan. 5. Hukum, sebab akibat, the law of cause and effect. Apapun yang kamu lakukan pasti ada balasannya. Ini kayak karma, tapi secara universal. Kalau kamu baik, alam akan membalasnya. Kadang bukan langsung, tapi pasti. Contoh, kamu nolong orang secara tulus. Besoknya kamu dapat rezeki yang nggak disangka. 6. Hukum kompensasi, the law of compensation. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Tapi lebih spesifik ke hasil nyata. Misalnya kamu kerja keras, kamu akan dapat hasil. Bisa uang, penghargaan, atau peluang. Contoh, seorang guru yang konsisten menginspirasi, suatu hari dia viral karena dihargai muridnya. Semesta membalas usahanya. 7. Hukum daya tarik berlebih. The law of perpetual transmutation of energy. Energi itu bisa berubah bentuk. Dan energi tinggi selalu mengubah energi rendah. Artinya, kamu punya kekuatan untuk ubah suasana. Contoh, satu orang positif di tengah lingkungan toksik bisa jadi penyelamat. Atau sebaliknya, satu orang negatif bisa ngerusak vibes satu tim. 8. Hukum relativitas, the law of relativity. Nggak ada yang buruk atau baik secara absolut. Semua tergantung sudut pandang. Masalahmu mungkin terasa berat, tapi buat orang lain bisa jadi biasa aja. Itu bukan untuk menyalahkan, tapi menyadarkan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. 9. Hukum polaritas, the law of polarity. Segalanya punya lawan, terang gelap, senang sedih, naik turun. Tanpa kesedihan, kamu nggak akan tahu rasanya bahagia. Setiap kesulitan selalu punya peluang tersembunyi. Contoh, kehilangan kerja bisa jadi awal karier baru yang lebih baik. 10. Hukum ritme, the law of rhythm. Hidup ini punya irama. Naik, turun, diam, bergerak. Kalau hari ini kamu merasa stuck, itu normal. Nggak selamanya musim dingin. Musim semi pasti datang. Contoh, pebisnis sukses pun pernah bangkrut. Tapi karena mereka ngerti hukum ini, mereka nggak menyerah. 11. Hukum gender, the law of gender. Di dalam setiap hal ada energi maskulin dan feminin. Maskulin, aksi, logika, struktur. Feminin bagian intuisi, rasa, kreativitas. Keduanya harus seimbang dalam diri kita semua. Contoh, seorang pemimpin yang tegas, maskulin, tapi juga penuh empati, feminin, biasanya lebih dihargai. Dualis, hukum korespondensi, the law of correspondence. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Seperti di dalam, begitu pula di luar. Artinya, dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam kita. Contoh, kalau hidupmu kacau, coba cek pikiran dan hatimu. Kalau kamu damai di dalam, dunia di luar pun mulai ikut tenang. Kesimpulan, jadi hidup ini nggak acak,
semesta bekerja berdasarkan hukum-hukum tetap yang sebenarnya bisa kamu manfaatkan. Kalau kamu merasa hidup kayak muter-muter aja, sulit nemuin arah, atau pengen naik level secara spiritual maupun material,